Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seekor anjing yang menyelamatkan anak yatim di tengah hutan yang dibuang oleh pamannya sendiri. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit desa Wuringin Jati sore itu diliputi mendung tebal. Angin bertiup pelan, menggoyangkan pucuk-pucuk pohon mahoni di sepanjang jalan tanah yang becek karena hujan semalam. Di balik rumah panggung tua, suara kayu patah terdengar pelan, bersamaan dengan langkah kaki yang berat. Aldi, anak laki-laki berusia 7 tahun, berjalan pelan di belakang pamannya, Gondo. Tangan kecil Aldi menggenggam erat ujung baju lusuhnya, tatapannya kosong, dan matanya sembab. Sejak ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan di jalan lereng 3 bulan lalu, hidup Aldi berubah. Ia dipindahkan ke rumah pamannya yang dikenal galak dan pendiam. Warga desa tahu, Gondo tak pernah berniat mengasuh Aldi. Tapi tak ada orang lain yang bersedia, dan kepala dusun tak punya pilihan selain menitipkan Aldi kepadanya. Gondo berhenti di tepian hutan. Ia menoleh ke belakang dengan sorot mata tajam. "Ambil kayu itu. Cepat." Perintahnya dingin sambil menunjuk ke arah batang pohon tumbang di semak lebat. Aldi mengangguk kecil. Ia melangkah perlahan, masuk ke antara semak-semak basah. Duri melukai betisnya, tapi ia diam. Ia tak berani melawan. Beberapa saat kemudian, Aldi menoleh ke belakang. Tapi pamannya sudah tidak ada. Aldi berdiri kaku. Ia memanggil pelan. "Paman?" Tak ada jawaban. Hanya suara serangga hutan dan gemerisik daun yang diterpa angin. "Paman!" Suaranya mulai gemetar. Ia berlari ke arah semula, tapi yang ditemui hanya rerumputan tinggi dan jejak kaki yang mulai terhapus lumpur. Langit menggelap. Kabut tipis turun perlahan. Aldi berteriak memanggil pamannya, tapi suaranya ditelan hutan. Ia tersadar. Ia telah ditinggalkan. Hujan rintik mulai turun. Tubuh Aldi menggigil, kemejanya basah, dan kaki kecilnya kotor oleh tanah dan darah dari luka kecil. Di tengah hutan asing itu, Aldi menangis. Bukan karena dingin, tapi karena rasa ditolak, dibuang seperti beban tak berarti. Lalu, dari balik semak yang bergoyang, terdengar suara pelan. Bukan gemerisik daun, bukan pula suara burung, tapi suara langkah pelan, disertai nafas yang berat. Aldi menghentikan tangisnya. Ia menoleh perlahan. Mata kecilnya menangkap sosok bayangan berwarna coklat yang berjalan mendekat perlahan-lahan. Seekor anjing. Tubuhnya besar, bulunya coklat tua, basah oleh gerimis. Lidahnya terjulur, dan matanya menatap Aldi penuh selidik. Aldi mundur perlahan, ketakutan. Ia belum pernah dekat dengan anjing. Tapi anjing itu tidak menggonggong. Tidak menggeram. Ia hanya duduk dan menjilat tanah. Dan di tengah rasa takutnya, Aldi mendengar sesuatu. Bukan dari telinga, tapi dari dalam dadanya. Rasa hangat yang aneh, seolah ia tidak sendirian. Anjing itu mendekat perlahan. Aldi diam. Hujan makin deras. Dan untuk pertama kalinya sejak ditinggal orang tuanya, Aldi tidak menangis lagi. Anjing itu menjilati ujung tangannya. Lalu duduk di sebelahnya. "Nang, diam." Seolah berkata, "Aku di sini untukmu." Dan malam pun mulai jatuh di hutan Wuringin Jati. Hujan malam itu turun tanpa jeda, membasahi hutan Wuringin Jati hingga menjadi lautan lumpur dan bau tanah yang pekat. Pepohonan tua bergoyang pelan ditiup angin. Daunnya merunduk seperti ikut bersedih melihat anak kecil yang meringkuk di bawah akar pohon. Aldi memeluk lututnya erat-erat. Baju yang ia pakai sudah basah sepenuhnya. Perutnya keroncongan, dan tubuh kecilnya menggigil tak henti. Tapi di sampingnya, si coklat duduk setia. Anjing itu tak pergi meskipun petir menyambar dan suara-suara asing terdengar dari balik semak. Aldi menoleh padanya. "Kamu nggak takut, ya?" bisiknya lirih. Si coklat hanya menjilat bulunya, lalu memiringkan kepala menatap Aldi. Ada sesuatu dalam sorot matanya, bukan sekadar naluri binatang, melainkan kepedulian.
Seolah ia paham bahwa anak ini butuh teman untuk bertahan hidup malam ini. Malam terus berlarut. Dari kejauhan, terdengar lolongan panjang serigala hutan. Aldi memejamkan mata. Tangannya mencengkeram bulu si coklat, berharap suara itu hanya bayangannya saja. Namun suara ranting patah di belakangnya membuat Aldi membuka mata. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak berani menoleh. Si coklat berdiri. Tubuhnya menegang. Lalu ia mulai menggonggong keras ke arah semak di belakang mereka. Kuk! Guk! Kuk! Aldi terkejut. Gonggongan itu keras, nyaring, dan penuh peringatan. Si coklat menunduk, bersiap, seperti hendak melindungi Aldi dari apapun yang muncul dari balik gelap. Beberapa detik kemudian, seekor ular hitam besar melata perlahan dari balik batu. Lidahnya menjulur. Matanya merah menyorot. Aldi menahan napas. Si coklat melangkah maju. Tanpa ragu, ia menggonggong lebih keras dan menggeram. Ular itu berhenti, lalu melata mundur perlahan, lalu menghilang ke dalam semak-semak. Aldi menatap tak percaya. Ia memeluk si coklat, memendam wajahnya ke bulu basah itu. Terima kasih, kamu berani banget. Malam itu, di bawah pohon yang menaungi mereka, Aldi dan si coklat saling menghangatkan. Si coklat tidur melingkar di dekat kaki Aldi, menjaga anak kecil itu dari dingin dan bahaya yang mengintai di setiap sudut hutan. Angin terus berhembus. Hujan belum berhenti. Tapi ada satu cahaya kecil yang tetap menyala. Keberanian dan kesetiaan dari seekor anjing coklat yang entah dari mana datangnya. Namun kini menjadi harapan terakhir bagi seorang anak yang terbuang. Dan di kejauhan, di desa yang mulai tidur, tak ada yang tahu bahwa di dalam gelap hutan itu, dua makhluk yang saling tak mengenal sedang menyelamatkan satu sama lain. Pagi datang pelan-pelan. Kabut menyelimuti pohon-pohon tinggi di dalam hutan Wuringin Jati, seperti selimut putih yang menahan cahaya matahari agar tak terlalu menyilaukan bumi. Suara burung hutan mulai terdengar, bersahutan lirih seolah menyambut hari baru. Aldi membuka mata perlahan. Tubuhnya masih terasa lemas. Tapi ada kehangatan yang membuatnya bertahan. Si coklat masih di sana, tidur setengah melingkar, menjaga posisi tubuhnya tetap dekat dengan Aldi. Begitu Aldi bergerak, telinga si coklat langsung tegak. Ia membuka mata dan berdiri, menggoyangkan ekor perlahan. Kamu nggak pergi, ya? Aldi bertanya pelan sambil tersenyum kecil. Si coklat menjilat tangannya, lalu berjalan pelan ke semak-semak di sekitar mereka. Aldi memperhatikan diam-diam. Beberapa menit kemudian, si coklat kembali, membawa sesuatu di mulutnya, buah kecil berwarna merah yang dikenal oleh warga desa sebagai buah kecik hutan. Tak banyak, tapi bisa dimakan. Dengan tangan gemetar, Aldi memakannya satu persatu. Rasanya asam dan sedikit pahit, tapi cukup untuk meredakan rasa lapar yang membakar perutnya sejak malam. Setelah makan, Aldi dan si coklat berjalan pelan menyusuri tepian sungai kecil yang mengalir jernih di antara bebatuan. Aldi mencuci wajah, lalu minum air sungai dengan tangan sebagai gayung. Si coklat ikut minum, lalu mengibas-ibaskan ekor. Hari itu, mereka menjelajah lebih dalam ke dalam hutan. Bukan karena Aldi ingin, tapi karena ia merasa harus terus bergerak. Ia takut pamannya akan datang lagi, atau hewan liar lain muncul. Tapi selama si coklat bersamanya, ia merasa sedikit lebih berani. Di bawah pohon besar yang akar-akarnya menjalar ke permukaan seperti jaring, mereka beristirahat. Si coklat naik ke atas batu dan mengawasi sekitar, sementara Aldi tertidur sebentar, bersandar pada batang kayu. Waktu berlalu tanpa arah. Aldi tak tahu hari apa. Ia hanya tahu bahwa malam akan datang lagi, dan ia harus bertahan sekali lagi. Namun dari kejauhan, di arah utara hutan, suara langkah kaki terdengar samar. Bukan suara satu orang, tapi beberapa. Diiringi suara kayu patah dan daun kering yang diinjak. Suara itu mendekat, lalu menghilang. Muncul lagi dari arah berbeda. Si coklat menggonggong pelan. Aldi terbangun dan menoleh panik. Ada orang? Si coklat berlari ke arah suara, lalu berhenti. Ia menoleh ke belakang, menunggu. Aldi mengikuti perlahan,
Rasa takut dan harapannya bercampur jadi satu. Mungkinkah itu orang desa? Atau orang yang dikirim pamannya? Namun ketika mereka sampai di celah batu besar yang menghadap ke lembah kecil, tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin dan suara hutan yang kembali sunyi. Si coklat duduk. Aldi menatap kosong ke kejauhan. Matanya mulai panas. Tapi ia tahan. Ia belum tahu kemana harus pergi. Tapi ia tahu satu hal. Si coklat tak akan meninggalkannya. Dan kadang, satu teman yang diam dan setia, cukup untuk membuat seorang anak bertahan hidup di tengah sunyinya dunia. Di balik lereng barat desa Uringin Jati, seorang gadis remaja bernama Sinta sedang memikul keranjang rotan di punggungnya. Ia biasa mencari kayu bakar di pinggir hutan setiap pagi, sebelum ayam desa benar-benar berhenti berkokok. Hari itu, jalur yang ia lewati sedikit berbeda. Ia mengikuti arah suara aliran sungai kecil, berharap menemukan cabang pohon yang roboh semalam karena angin besar. Namun yang ia temukan bukan kayu, melainkan jejak aneh di tanah basah. Jejak kaki kecil, berpadu dengan tapak anjing. Sinta berjongkok, mengamati. Ukuran jejak itu bukan milik orang dewasa. Ia menoleh ke sekitar, lalu memandang ke arah hutan yang lebih dalam. Wajahnya berubah. Ia teringat kabar dari ibu-ibu desa tentang Aldi, anak yatim yang tidak terlihat sejak kemarin. Dan Gondo, pamannya, hanya berkata Aldi kabur karena takut dihukum. Tapi Gondo dikenal sebagai lelaki pemarah. Dan Sinta merasa ada yang janggal. Dengan langkah cepat, ia kembali ke desa. Keranjang kayu ditinggalkan begitu saja. Beberapa jam kemudian, suara kentongan berbunyi dari gardu ronda. Tanda bahwa warga dikumpulkan. Kepala dusun berdiri di depan balai bambu, memandang wajah-wajah cemas yang mulai berkumpul. Sinta menceritakan apa yang ia lihat, dengan nada gemetar namun tegas. Ada jejak kaki kecil di tanah bareng jejak anjing. Masih baru. Nggak jauh dari sungai kecil arah barat. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa laki-laki membawa bambu dan parang pendek. Mereka sepakat untuk mencari Aldi bersama-sama. Gondo, meskipun awalnya enggan, ikut bergabung. Wajahnya tegang, dan matanya tak pernah bertemu pandang dengan siapapun. Rombongan itu menyusuri hutan perlahan, mengikuti arah yang ditunjukkan Sinta. Siang mulai turun ketika mereka melihat tanda pertama, sehelai kain kecil yang tersangkut di ranting. Kemeja lusuh, dengan sobekan di bagian lengan. Kepala dusun memungutnya. Ini baju Aldi. Gondo menoleh ke arah lain. Keringatnya mengalir meskipun angin terasa dingin di bawah rindangnya pohon. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara gonggongan. Keras, galak, menggema di antara pepohonan. Rombongan berhenti. Salah satu warga berteriak, "Itu suara anjing. Dekat sini." Beberapa orang berlari mendekat ke sumber suara. Dan di balik akar pohon besar yang menjorok seperti gua kecil, mereka menemukan Aldi. Anak itu duduk bersandar. Matanya kosong dan tubuhnya lelah. Tapi masih hidup. Dan berdiri di depannya, dengan dada naik turun dan taring terbuka, seekor anjing coklat besar menggonggong ke arah mereka, terutama ke satu orang. Gondo. Gonggongannya berubah menjadi geraman pelan. Tapi sorot matanya tajam, penuh ancaman. Aldi memeluk leher si coklat. "Jangan, itu orang desa, jangan galak." Si coklat menoleh pelan, lalu duduk. Gonggongannya berhenti. Tapi ia tetap menatap Gondo dengan mata waspada. Semua orang terdiam. Aldi diselimuti oleh salah satu warga. Tubuh kecilnya dibopong perlahan keluar dari hutan. Si coklat mengikuti di belakang. Langkahnya tenang tapi awas. Dan ketika kepala dusun menoleh pada Gondo, tatapan penuh tanya itu tak perlu diucapkan dengan kata-kata. Sebab si coklat telah berkata lebih dari cukup. Aldi dibaringkan di rumah kepala dusun, di atas tikar pandan dengan selimut tipis menyelimuti tubuhnya yang menggigil. Beberapa warga membantu memanaskan air, sementara yang lain membawa makanan dan pakaian bersih. Wajah-wajah yang melihatnya tak kuasa menyembunyikan rasa iba. Anak sekecil itu ditemukan hidup di hutan, hanya ditemani seekor anjing coklat. Sementara itu,
Si coklat duduk di depan pintu. Ia tak menggonggong, tak merengek, hanya menunggu. Setiap ada orang yang lewat terlalu dekat, ia berdiri dan menatap mereka tajam. Seolah ia berkata, "Satu langkah saja yang mencurigakan, aku tak akan diam." Sinta duduk di sisi Aldi, memegangi tangannya. "Aldi, ini Mbak Sinta. Kamu di rumah Pak Lurah sekarang. Nggak apa-apa, ya? Kamu aman di sini." Aldi hanya mengangguk lemah. Matanya sayu, tapi mulai tampak tenang. Ia tak berkata apa-apa hingga menjelang sore, saat ia pelan-pelan memanggil, "Mbak anjing itu, jangan dikurung ya." Sinta tersenyum. "Enggak, dia jaga kamu terus. Kok, warga juga udah tahu dia penyelamat kamu." Beberapa warga yang duduk di luar mulai membicarakan Gondo. Kata demi kata menyebar seperti angin sore yang mengusik daun pintu. Cerita tentang bagaimana Aldi bisa sampai ke hutan mulai terkuak. Bukan kabur seperti kata Gondo, tapi dibuang. Dengan sengaja. Kepala dusun memanggil Gondo ke pendopo. Wajah laki-laki itu gelap, kaku, penuh tekanan. Ia mencoba berbohong, namun tatapan para tetua desa tidak bisa dibeli dengan cerita palsu. Anak itu ditaruh di hutan dalam kondisi hujan. Tanpa bekal. "Itu pembunuhan pelan-pelan, Gondo," ujar kepala dusun. Suaranya datar namun tegas. Gondo hanya diam. Si coklat yang duduk tak jauh dari pendopo, tiba-tiba berdiri. Ia menggonggong sekali. Keras. Mencekam. Lalu menatap Gondo tajam. Semua orang menoleh. "Anjing itu tahu siapa kamu," ucap salah satu warga. Si coklat berjalan mendekat. Tidak menggonggong lagi, tapi sorot matanya menusuk seperti sembilu. Gondo melangkah mundur. Untuk pertama kalinya, lelaki kasar itu terlihat takut. Kepala dusun akhirnya berkata, "Mulai hari ini, Aldi tak akan kembali padamu. Kami akan rapatkan perkara ini ke balai desa. Dan selama itu, kamu tidak boleh menyentuh anak itu lagi. Sekalipun." Gondo tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berjalan cepat meninggalkan pendopo. Tapi langkahnya berat, seperti membawa beban dari seluruh dosa yang ia buat sendiri. Sore itu, Aldi makan untuk pertama kalinya sejak 2 hari. Pelan-pelan, ia mengunyah nasi dan tempe goreng buatan istri kepala dusun. Di bawah meja, si coklat tidur dengan damai. Satu telinga tetap tegak. Dan di pelataran rumah bambu itu, hening yang hadir bukan lagi tanda bahaya, tapi tanda pulihnya luka, satu demi satu. Malam itu di rumah kepala dusun terasa hangat. Lampu minyak bergoyang pelan di tiupan angin malam, memantulkan bayangan di dinding bambu. Aldi sudah tidur, berselimut kain hangat, napasnya mulai teratur. Di kakinya, si coklat meringkuk, sesekali menggoyangkan telinga jika terdengar suara dari luar. Di luar rumah, kepala dusun duduk bersila dengan beberapa orang tua desa. Wajah mereka serius. Bahasan malam itu bukan sekadar peristiwa, tapi nasib seorang anak yatim yang nyaris kehilangan hidupnya di tangan keluarga sendiri. "Selama ini anak itu memang sering kita lihat murung, tapi kita kira cuma sedih karena ditinggal orang tuanya," kata Pak Tarto, seorang tetua kampung. Dia jarang bicara, tapi sopan. Kalau disuruh bantu bersih-bersih masjid, selalu datang duluan, sahut yang lain. Kepala dusun menghela napas. "Kesalahan kita juga. Terlalu percaya sama Gondo. Kita pikir karena dia saudara kandung ayah Aldi, dia pasti sayang." Ternyata, semua terdiam. Di kejauhan, suara jangkrik tak henti-henti, seolah ikut menyimak. Keesokan paginya, Aldi duduk di bel bambu depan rumah. Ia menatap ayam-ayam kampung yang berlari di halaman, dengan si coklat duduk di sampingnya. Anjing itu terus mengikutinya kemanapun ia pergi, bahkan saat Aldi hanya mengambil air minum. Sinta datang membawa 2 buah pisang rebus dan secangkir teh. "Sarapan dulu ya, Aldi." Aldi menerimanya pelan. "Mbak Sinta, aku nggak mau balik ke rumah itu." Sinta duduk di sebelahnya. "Kamu nggak harus, kok. Warga di sini banyak yang sayang sama kamu. Pak Lurah juga bilang, kamu bisa tinggal di sini sementara."
Aldi menatap langit. Dulu aku pikir, rumah itu aman. Ternyata enggak. Tapi si coklat, dia kayak rumah. Dia nggak pernah marah, nggak pernah tinggalkan aku. Sinta menahan air mata. Ia mengelus kepala Aldi perlahan. Si coklat mengibas-ngibaskan ekor dan naik ke pangkuan Aldi, menjilat tangannya. Di desa, kabar tentang anjing coklat yang menyelamatkan anak yatim menyebar cepat. Anak-anak mulai penasaran dan ingin bermain dengan si coklat. Tapi anjing itu selalu menjaga jarak. Ia hanya dekat dengan Aldi. Beberapa hari kemudian, kepala dusun berbicara pada warga. Mereka sepakat untuk mengurus Aldi bersama-sama. Akan ada jadwal jaga, bantuan makanan, dan pelan-pelan, mereka akan mendaftarkan Aldi ke sekolah terdekat lagi. Aldi tak banyak bicara, tapi senyumnya mulai muncul sedikit demi sedikit. Namun, suatu pagi, Aldi terbangun dan tidak menemukan si coklat di sampingnya. Ia berlari ke halaman, memanggil-manggil, "Coklat, coklat!" Tapi yang terdengar hanya suara angin dan ayam yang berkokok. Panik, ia berlari ke belakang rumah, ke sawah, ke tepian hutan. Tak ada jejak kaki, tak ada gonggongan. Aldi menahan napas. Dadanya sesak, sampai ia menemukan jejak kaki anjing di tanah basah dekat sungai. Dan di atas batu besar, sehelai kain kecil yang pernah ia pakai saat pertama kali diselamatkan si coklat. Tertinggal, tergulung angin pagi. Aldi duduk memeluk lutut di atas batu besar di tepi sungai. Matanya menatap aliran air yang tenang, tapi pikirannya bergemuruh. Angin pagi menusuk kulitnya, membawa aroma daun basah dan tanah yang lembab. Namun, tak ada jejak si coklat lagi. Hanya tapak yang sudah mulai memudar disiram embun malam. Beberapa warga yang ikut mencari akhirnya menyusul Aldi. Mereka melihatnya duduk diam, tak bergeming. Sinta menghampiri perlahan, menyentuh bahunya. "Aldi, udah, yuk balik dulu. Nanti sakit." Aldi menoleh. Matanya merah tapi tak menangis. "Kenapa dia pergi, Mbak?" Sinta tak langsung menjawab. Ia duduk di samping Aldi, memandang aliran sungai yang sama. "Mungkin, dia tahu kamu sudah aman. Dan dia merasa tugasnya sudah selesai. Tapi dia nggak pamit." Aldi bergumam, suara kecil tapi menyayat. Sinta menggenggam tangannya. "Kadang, yang paling sayang itu nggak perlu pamit. Dia pergi supaya kita bisa berdiri sendiri. Tapi bukan berarti dia hilang dari hati." Aldi menunduk. Dalam diamnya, ia mengingat malam-malam saat tubuhnya menggigil dan si coklat memeluknya dengan bulu hangatnya. Saat ia lapar, dan anjing itu menggonggong keras di depan semak, hingga seekor ayam hutan keluar dan bisa ditangkap. Saat ia ketakutan, dan si coklat duduk diam di depan, menjadi pagar hidup yang tak tertembus. Sejak hari itu, Aldi tak lagi mencari si coklat. Tapi setiap pagi, sebelum berangkat membantu membersihkan halaman masjid atau mengambil air, ia menatap ke arah hutan, diam-diam berharap melihat siluet coklat berlari di antara pepohonan. Waktu berjalan, musim berganti. Aldi mulai sekolah lagi, mengenakan seragam bekas yang diberikan warga. Setiap hari ia berjalan kaki, melewati jalan yang dulu pernah membawanya ke hutan. Tapi kini, ia melewati dengan kepala tegak. Tubuhnya lebih segar, pipinya mulai berisi. Anak-anak lain di sekolah mulai akrab dengannya. Ia tak lagi diam seperti dulu. Kadang, ia bahkan ikut bermain sepak bola, meskipun tetap menolak saat ditawari jadi penjaga gawang. "Kalau kamu nggak jadi kiper, terus siapa yang jaga?" tanya temannya, Bimo. Aldi tersenyum. "Dulu, yang jaga aku itu seekor anjing coklat. Sekarang, mungkin Allah yang jaga. Tapi aku tetap bisa jaga diriku sendiri." Jawaban itu membuat teman-temannya bingung, tapi mereka tertawa, lalu kembali bermain. Aldi ikut tertawa, tapi dalam hatinya, ia menyebut satu nama. Suatu malam, di bawah langit berbintang, Aldi duduk di bel bambu. Angin malam menyapu pelan. Ia menatap ke langit dan berbisik pelan. "Terima kasih, coklat. Kalau kamu masih dengar, aku di sini. Aku baik-baik aja sekarang."
Dari balik semak di kejauhan, sepasang mata kuning bersinar. Hanya sekejap, lalu menghilang dalam gelap. Tapi Aldi tahu, meski tak terlihat, cinta yang tulus tak pernah benar-benar pergi. Hari-hari di desa terus berjalan. Aldi tumbuh pelan-pelan, dari anak yang dulu diselimuti luka dan takut, menjadi sosok yang kuat, sopan, dan penuh empati. Tak ada satupun warga yang tak mengenalnya sekarang. Ia sering membantu di sawah, menyapu halaman musala, dan bahkan mulai ikut mengajari anak-anak kecil mengaji. Namun, di setiap langkahnya, meski tak ia ucapkan, ada satu bayangan yang selalu menemaninya. Bayangan seekor anjing coklat dengan mata jernih dan jiwa setia. Suatu sore, kepala dusun memanggilnya ke pendopo. "Aldi, ada yang mau bicara sama kamu," ucapnya sambil tersenyum kecil. Aldi berjalan masuk dan mendapati dua orang berseragam dari kota. Salah satunya membawa map besar. Mereka duduk dengan ramah dan menjelaskan bahwa berita tentang penyelamatan Aldi oleh seekor anjing telah menyebar. Ada yayasan dari kota yang ingin membantu Aldi melanjutkan sekolah hingga ke jenjang lebih tinggi. "Apa kamu mau tinggal dan sekolah di kota?" tanya salah satu dari mereka, lembut. Aldi terdiam. Ia menunduk. Suasana pendopo jadi hening. Kepalanya penuh pertimbangan, namun bukan karena takut. Ia menjawab pelan, "Boleh aku pikir dulu?" Kepala dusun mengangguk. "Tentu saja. Nggak harus buru-buru, Nak." Malam itu, Aldi tak tidur di dalam rumah. Ia duduk di bawah pohon jambu dekat sawah, menatap langit yang bertabur bintang. Tangannya menggenggam kain kecil yang dulu ditinggalkan di batu sungai. Sudah mulai lusuh, tapi bau tanah dan hutan masih tertinggal samar. "Aku tahu kau dengar," bisiknya ke langit. "Aku akan sekolah. Aku akan belajar. Aku akan jadi orang baik, seperti yang kau ajarkan dalam diam, coklat." Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara ranting patah. Aldi menoleh cepat. Jantungnya berdebar. Tapi tak ada yang muncul. Hanya semilir angin membawa wangi rerumputan basah. Namun, di tanah yang becek itu, ada tapak kaki. Tapak anjing. Masih segar. Aldi menahan napas. Ia tak berteriak. Tak berlari. Ia hanya tersenyum. Satu jejak cukup. Esok harinya, ia menerima tawaran dari yayasan kota. Tapi ia meminta satu hal. Bolehkah ia pulang ke desa setiap akhir pekan? Agar ia bisa tetap menyapu musala, membantu panen, dan berdiri di tepi sungai, menunggu jejak baru. Permintaan itu dikabulkan. Maka berangkatlah Aldi, anak yatim yang pernah dibuang ke hutan, bukan sebagai anak kecil yang takut dan terabaikan, tapi sebagai anak yang membawa cahaya. Cahaya yang berasal dari cinta seekor anjing yang tak pernah meminta balas, tak pernah mengeluh, hanya menyelamatkan, lalu diam-diam menjaga dari kejauhan. Dan di setiap angin yang bertiup dari arah hutan, selalu ada bisikan samar. Bukan suara manusia, tapi cinta yang abadi dalam bentuk lain. Cinta bernama coklat. 1. Allah menjaga orang yang teraniaya. Kisah Aldi menggambarkan bahwa siapapun yang dizalimi, terlebih seorang anak yatim, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah. Meski manusia mengabaikannya, bahkan keluarganya sendiri membuangnya ke hutan, Allah menggerakkan seekor anjing untuk menjadi pelindung dan penyelamat. Dan janganlah kamu menyangka bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Aldi menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak pernah disangka, bahkan melalui makhluk yang dianggap rendah seperti seekor anjing. Dua anak yatim adalah amanah, bukan beban. Dalam kisah ini, Gondo menganggap Aldi sebagai beban. Ia mencelakai keponakannya sendiri demi alasan ego dan keserakahan. Padahal, Allah menaruh perhatian khusus pada anak yatim, dan siapapun yang menyakitinya akan mendapat balasan setimpal. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Quran Surat Ad-Duha 9. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
Sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa 10. Menjadi wali bagi anak yatim bukan hanya soal merawat, tapi juga menjaga amanah. Dan dalam kisah ini, masyarakat desa akhirnya bangkit menebus kelalaian mereka dengan memeluk Aldi sebagai bagian dari keluarga besar mereka. 3. Kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Kebaikan si coklat, anjing hutan yang tanpa pamrih menyelamatkan Aldi, menjadi simbol bahwa kebaikan tak harus berasal dari manusia. Bahkan hewan pun, jika digerakkan oleh kasih sayang, bisa menjadi jalan keselamatan. Ini sejalan dengan nilai dasar dalam Islam, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal baik, sekecil apapun. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat At-Taubah 120. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7. Meski anjing tidak memiliki akal seperti manusia, kasih sayang dan kesetiaan coklat membuatnya lebih mulia dari manusia-manusia yang berhati keras. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan, bahkan dari makhluk yang dianggap hina, bisa menjadi pelita dalam gelapnya hidup. 4. Hati yang lurus tak pernah sendiri. Ketika Aldi sendirian di hutan, ia tidak mengeluh, tidak marah, dan tidak membalas keburukan pamannya. Ia hanya bertahan, dan dalam doanya yang lirih, Allah datangkan bantuan. Hati yang tulus, meski tak bersuara, didengar oleh langit. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23. Kesabaran Aldi bukan karena ia kuat, tapi karena ia pasrah kepada takdir Allah. Dan Allah jawab kepasrahannya dengan penghiburan, seekor sahabat berbulu coklat, yang menjadi rumah di tengah gelapnya hutan. 5. Masyarakat yang peduli bisa menjadi perisai bagi yang lemah. Warga desa yang awalnya diam, pada akhirnya bangkit untuk membela Aldi. Mereka tidak membiarkannya kembali kepada orang yang menyakitinya. Ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang peduli dan beriman, selalu ada harapan bagi korban. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah 2. Perubahan yang terjadi bukan hanya dalam hidup Aldi, tapi juga dalam hati warga desa. Mereka belajar dari kesalahan mereka, dan memperbaiki diri dengan cara yang nyata, memelihara, membimbing, dan menyayangi. 6. Doa dan syukur adalah jembatan menuju keajaiban. Meski Aldi kecil dan tak berdaya, ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia tidak mengutuk langit, tapi tetap menggenggam keyakinan. Doanya bukan lantang, tapi lirih. Namun Allah mendengarnya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir 60. Dan ketika ia selamat, Aldi tidak sombong. Ia bersyukur. Ia terus mengenang coklat, dan ia memilih untuk tumbuh menjadi anak yang berguna. Inilah makna sejati dari perjalanan, bukan hanya selamat, tapi berubah menjadi lebih baik. Kisah ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang keras, kasih sayang bisa muncul dari arah tak terduga. Bahwa anak yatim bukanlah beban, tapi ladang pahala. Dan bahwa bahkan seekor anjing, jika digerakkan oleh cinta, bisa menjadi perantara rahmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi pelindung bagi yang lemah, penguat bagi yang teraniaya, dan tangan bagi doa-doa yang terucap dalam diam. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup dari setiap kejadian yang diceritakan. Semua tokoh, nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini hanyalah rekaan. Namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.